merpati di atas kandang. Cakepnya mana? Cakep. Terbang mencari temannya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai KKG-nya. Terima kasih. Agar tidak tegang Bapak Ibu, saya sendiri juga tegang. Ya, di sini materi yang akan kita share bersama yaitu tentang budaya positif. Next. Sebelumnya, Bapak Ibu setuju boten tentang pernyataan yang ada di depan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu renungi. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju buatan? Setuju. Antara yang nomor 1 dan nomor 2 lebih baik yang mana? 2. Ya. Mari kita pelajari berikutnya. Karena hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Ya. Lebih baik nanti kita bahas lebih dalam materi berikutnya. Next. Nah ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, menurut teori pilihan atau dari Dr. William Glasser, Anda atau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang berikutnya, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Di situ nanti ada teori motivasi, yaitu ada 3, untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal, terus keyakinan kelas. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada 5 posisi kontrol yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Dan ada segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, apa tuh makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Namun dalam budaya kita, itu disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang karena suatu kepatuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena dari atas, konotasi dari pengertian disiplin tadi itu sebenarnya kan disiplin diri itu membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Tapi kebudayaan kita berubah karena disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah Bapak Ibu masih menerapkan demikian? Masih ya, insya Allah masih. Dari dunia pendidikan kebanyakan itu disiplin itu mendapatkan kepatuhan anak kita seperti itu. Tapi sebenarnya next lebih lanjut, nah ini nanti kita ubah pola pikir kita
disiplinkan anak, tapi bukan untuk mendapatkan kepatuhan mereka, tapi kita gali potensi diri mereka untuk menghargai dirinya sendiri agar melakukan sesuatu. Begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan ini sudah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum belajar Bapak Ibu semua sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama anak-anak, dan di sini nilai-nilainya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada lagunya. Lagunya itu ada gerakannya juga. Mungkin bisa dipraktikkan Bapak Ibu semua bersama muridnya. Lagunya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seperti itu untuk pemanasan anak-anak, mengenalkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Next. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Nah, motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak mengerjakan PR karena takut dihukum untuk lari, misalkan. Nah, itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan anak-anak mengerjakan PR karena nanti di sekolah akan mendapatkan hadiah dari guru. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak mengerjakan PR biar bisa lebih dalam memahami materi sehingga dia nilainya bagus. Itu. Nah, dari ketiga motivasi itu, yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 1, 2, atau 3? Nah, nomor 3. Karena dia motivasi yang berasal dari internal, bukan dari eksternal. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu. Tugas kita, PR kita, untuk menjadikan anak-anak didik kita itu melakukan sesuatu itu karena ini punya pemikiran yang demikian. Nomor 3 tersebut. Next. Nah, ini filosofi pemikiran dari bisa Bapak Ibu dari ketiga ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu menghukum anak dengan sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu dengan kesepakatan antara anak dan guru kita. Ya, coba. Situasi yang pertama. Mohon dibantu, Bu. Saya terlambat datang pagi. Letakkan tas kamu di kursimu, lalu maju ke depan. Angkat satu kakimu di depan kelas. Menikah termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya, jelas ya. Next. Situasi yang kedua, coba dibaca. Saya terlambat, Pak. Oke, kamu tahu kan kalau datang terlambat harus ngapain? Tahu, Pak, saya harus menyapu kelas pada waktu istirahat nanti. Menurut Bapak Ibu, masuk yang mana? Konsekuensi. Next, situasi yang ketiga. Nah, dibantu, Bu. Saya terlambat, Pak. Iya, Bapak juga pernah terlambat pada waktu SD dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Iya, Pak. Saya nonton film di televisi sampai tengah malam. Nonton
Ingat Pak, datang ke sekolah tepat waktu. Apa rencana yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan nonton TV sampai malam lagi Pak. Baik, semoga rencana yang kamu katakan akan terlaksana dan kamu tidak terlambat lagi. Terima kasih Ibu Ani Suryani SPD yang telah membantu saya membacakan situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ini bukan hukuman atau bukan konsekuensi Bapak Ibu, tapi ini adalah restitusi. Ya, nanti kita lanjut, kita bahas lebih dalam. Next. Nah, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi ada kesepakatan sebelumnya, ada keyakinan kelas sebelumnya. Dan restitusi itu pilihan bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi antara ketiga ini, manakah yang lebih baik untuk menuju kesuksesan Bapak Ibu? Restitusi. Mari kita terapkan di sekolah kita. Oke, next. Nah, coba Bapak Ibu tadi sudah ada gambaran ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada beberapa kasus. Coba nanti masuk apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini Bapak Ibu? Ya, betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa? Konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman ya ini, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ayo PJOK, karena ada kaitannya dengan PJOK. Ini bukan hukuman tapi apa? Konsekuensi. Betul sekali. Next. Nah ini tadi. Next sudah kita bahas. Nah, apa toh bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Sudah jelas ya Bapak Ibu, karena kita ini waktunya sangat minim, maka lanjut saja. Next. Ini perbedaannya tadi sudah jelas. Nah ini baru. Apa tuh restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga itu mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, lanjut saja Mas. Next. Nah, ini ciri-cirinya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau kita menghukum anak-anak itu rasa percaya dirinya di depan temannya itu berkurang atau tidak Bapak Ibu? Nah, itu bagaimana kalau anak melakukan suatu kesalahan, jangan sampai kita membuat anak itu membuat anak rasa percaya dirinya di depan teman-temannya itu down. Nah, inilah kita gunakan restitusi ini untuk menangani kesalahan-kesalahan anak didik kita. Lanjut.
keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, untuk mendukung adanya motivasi intrinsik dalam diri anak-anak, itu kita kembalinya ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti suatu peraturan. Next. Nah, ini ada kesepakatan kelas, misalkan masuk tepat waktu, melaksanakan tugas mereka sesuai jadwal. Tadi disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga izin pada guru agar keluar kelas, saling menghormati. Nah, next, lanjut. Nah ini, ada suatu peraturan, ada keyakinan kelas. Sebenarnya kalau kita membuat keyakinan kelas bersama anak didik kita rubah kata-kata yang ada pada peraturan itu dengan kata-kata yang lebih baik atau lebih istilahnya tidak seolah-olah menghukum seperti itu. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Kalau kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas, itu ada yang kata lebih baik Bapak Ibu. Contohnya, menjaga dan mengembalikan barang pada tempatnya. Lebih baik yang ini atau yang contoh ini? Contoh ya, nah itu. Contoh lagi, misalkan yang lebih ini bergantian atau menunggu giliran. Di situ keyakinan kelasnya kan menghormati orang lain, bersabar. Jadi kita buat keyakinan kelas seperti ini, bersabar menunggu giliran, seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan keamanan. Nanti dibuat keyakinan kelas seperti ini, berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, mari kita buat keyakinan-keyakinan pada kelas kita agar kelas kita memiliki suatu budaya positif seperti itu. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Next ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Next. Ini ada beberapa kasus atau situasi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi kebutuhan dasarnya Mbak Dinda ini, apakah kesenangan atau kebebasan Bapak Ibu? Tidak boleh bersenandung, berarti dia senang bersenandung, ya kan? Berarti A atau B? A, ya betul, kesenangan. Yang berikutnya, next. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan penguasaan atau kebutuhan cinta dan kasih sayang Bapak Ibu? Iya, harus sekali. Bahwa dia mau diperhatikan, berarti mau disayangi, mau dicintai. Sudahkah demikian hal kecil seperti itu kita lakukan Bapak Ibu? Mari besok kita lakukan. Ada murid kita pakai sepatu baru, sepatu barumu bagus atau bagaimana? Itu menunjukkan kita ada kepedulian kepada anak didik kita. Lanjut next. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini Bapak Ibu? Apakah kesenangan atau penguasaan? Penguasaan terus. Penguasaan. Ya karena kan
gambarnya tidak rapi berarti dia belum bisa ya. Oke, lanjut next. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, berarti dia apa? Iya, kebebasan. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Sekarang lanjut ke posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau manajer. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang mana? Atau yang paling baik yang mana? Gitu. Next. Nah ini, next, lanjut saja. Nih ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti gurunya itu ya posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Berarti gurunya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, teman. Itu. Next. Nah ini ke segitiga restitusi. Next mas. Nah ini ada paparannya, bisa dibuka ini mas. Atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah itu ada contohnya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Simak sebentar paparan video dari 5 posisi kontrol agar Bapak bisa membedakannya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira ini sebagai apa Bu? Posisi Penghukum ya? hanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita tunggu agar selesai deh ya, nanti kita lanjutkan. Di mana posisi kontrol dari seorang pendidik. Slide yang berikutnya tadi. Waktu kita tinggal 5 menit, ini insya Allah tinggal sedikit lagi. Lanjut. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu setelah kita menyimak dari tayangan video tadi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu validasi kebutuhan seperti yang dicontohkan pada posisi manajer pada video tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Next.
Nah ini stabilitas. Next, langsung aja. Yang kedua validasi kebutuhan. Next. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, langsung saja kita amati contohnya dari penerapan segitiga restitusi. Kita buka dulu videonya. Ini adalah contoh aksi nyata. Pada itu kita ada perintah untuk membuat aksi nyata. Ini menerapkan materi yang budaya positif segitiga restitusi. Kemarin sudah kami laksanakan, kita membahas tentang restitusi tadi. Nah ini segitiga restitusinya ada 3 langkah. Nah yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan tadi, validasi ketindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dan ini penerapannya. Kasus 1 adalah siswa terlambat ke sekolah. Ini kasus 1 pada hari Selasa pagi jam pertama pada pelajaran matematika. Dan di sini kita simak sebentar. Tahap pertama adalah guru menstabilkan identitas, menanyakan mengapa siswa terlambat sekolah. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Supaya besok menjadi anak yang sukses. Kunci orang yang sukses itu adalah disiplin, ya. Jangan diulangi ya. Jadi lalu kita harus juga membagi waktu sehingga ya PR-nya dikerjakan dulu selama sekolah-sekolah, habis itu istirahat siang, terus malamnya juga lebih awal ya. Ya, bisa sih stop Pak. Nah ini stop Pak. Nah sudah kembali ke tadi. Ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang kita terapkan pada anak didik.
sebenarnya untuk segitiga restitusi itu bisa diterapkan untuk lingkungan kerja kita juga bisa, tidak hanya kepada peserta didik. Apabila misal ada di sekolah ada kasus apa antara teman sesama guru itu apa, sebenarnya kepala sekolah itu juga bisa menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya ada pantun untuk Bapak Ibu semua. Jalan-jalan ke Jati Asih. Cakepnya mana Bapak Ibu untuk terlibat? Saya lagi, jalan-jalan ke Jati Asih. Tidak lupa membeli biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga manfaat untuk gugus cendrawasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusna Nafisa Sarudianingrum, rekan sejawat Bu Misaleka SPD. Dari paparan yang disampaikan Ibu Misaleka SPD tentang budaya positif sekolah, saya menjadi paham bagaimana menjadi guru yang baik untuk murid-murid saya, dan itu sangat menginspirasi dan menambah wawasan saya untuk menambah wawasan saya. Dan paparan tersebut saya